Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, dalam kitab Futuhatul Makkiyah yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Al-Arabi, di situ diceritakan ketika Allah menciptakan nafsu, Allah berkata, nafsu, aku ini siapa? Nafsu habis dibikin, ditanya malah balik nanya. Kata nafsu, saya siapa? Allah murka, diciptakan, ditanya aku ini siapa, jawabannya saya siapa? Nantang. Maka nafsu oleh Allah diceburkan 1000 tahun di laut kelaparan. 1000 tahun direndam di laut kelaparan. Selesai 1000 tahun direndam di situ, diangkat nih nafsu. Ditanya lagi oleh Allah, nafsu, kau sudah aku ciptakan, aku siapa? Baru nafsu kemudian berkata, aku hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Bapak ibu saudara-saudara, dari riwayat ini jelaslah bahwa nafsu bagian dari makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tiap kita semua terlahir sudah dibekali dengan nafsu. Itu fitrah, karena memang Allah sudah membekali kita. Dalam kehidupan bermasyarakat kita lihat, karena nafsu jugalah yang menyebabkan kita bergaul hidup sebagaimana mestinya. Tanpa nafsu kita jadi manusia yang kurang teratur. Makan mesti pakai nafsu, betul apa enggak? Minum kudu pakai nafsu. Bahkan membangun peradaban dunia diperlukan unsur nafsu. Karena itu nafsu jugalah yang bikin kehidupan kita manusia ini menjadi wajar. Saudara, karena kita manusia sudah dibekali oleh nafsu, kecenderungan nafsu adalah membawa kita pada hal-hal yang positif. Islam bukan menyuruh penganutnya untuk menghilangkan hawa nafsu, karena memang nafsu itu makhluk Allah. Kita dibekali dengan nafsu. Islam tidak menyuruh kita menghilangkan hawa nafsu, tapi yang disuruh oleh Islam adalah kita umat Islam ini mengendalikan hawa nafsu. Kata Imam Ghazali, manusia bahagia adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan manusia celaka mereka yang selalu memperturutkan nafsunya. Justru kita beragama ini, Islam mengajarkan mengendalikan kita untuk hawa nafsu. Hawa nafsu jangan diikuti karena memang kecenderungannya kepada negatif. Justru dikendalikan, itu yang menempatkan kita manusia lebih tinggi dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karenanya tadi saya katakan kecenderungan nafsu itu membawa kepada dampak yang negatif. Nafsu kepada harta, memperturuti hawa nafsu, nyari harta, nyari uang, nggak kenal halal, nggak kenal haram. Yang penting uang didapat. Kalau perlu nipu sana, nipu sini, nggak jadi persoalan. Memperturutkan hawa nafsu, mencari harta. Akibatnya jalan pintas diambil, yang penting harta didapat. Islam nggak begitu. Nafsu berkuasa, pengen punya jabatan, mengingat-ingat kejayaan masa lalu, pengen bener berkuasa,
punya jabatan, ngaku dari golongan ningrat, bikin kerajaan agung sejagat. Nafsu. Begini ya, nih tadi sudah dikatakan oleh Mas Ali bahwa nafsu yang paling susah kita, bahwa musuh yang paling susah kita hadapi itu hawa nafsu. Kenapa? Hawa nafsu itu datangnya dari dalam diri. Ini musuh yang tidak tampak tapi jelas. Lebih sulit karena datangnya dari dalam diri. Kalau musuh yang datang dari luar kita bisa ancang-ancang. Tapi kalau musuh yang datang dari dalam berupa hawa nafsu, itu yang sulit. Maka pantas satu saat Nabi berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Padahal waktu itu sahabat baru benar pulang perang Badar. Nabi ngomong kayak begitu. Saudara-saudara, kita nih baru pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bengong. Lalu mereka tanya, ya Rasulullah, emang masih ada lagi perang yang sehebat perang Badar? Kata Nabi, masih. Perang apa ya Rasul? Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Musuh yang datang dari luar, itu yang berat. Karena memang hawa nafsu itu jadi kendaraannya iblis. Memperturuti hawa nafsu itu jadi kendaraannya iblis tuh. Dikipas-kipas kita untuk memperturuti hawa nafsu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, itu jadi kendaraannya iblis. Kecenderungannya memang negatif, selalu membawa hal-hal yang buruk. Maka iblis menumpangi hawa nafsu, ngipas-ngipasin kita supaya jalannya terus miring. Sekali lagi saya katakan, Islam agama kita bukan mengajarkan kita menghilangkan hawa nafsu, tapi sebaliknya mengendalikan hawa nafsu. Apa tujuannya? Agar kita menjadi manusia yang bertakwa, bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ayo coba kita lihat pembelajaran yang rutin kita lakukan tiap tahun, bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, betul ya? Tuh kita diajarin ngendaliin hawa nafsu tuh. Dari mulai subuh sampai terbenamnya matahari, datangnya waktu maghrib, kita puasa tuh. Puasa itu kan mengendalikan nafsu. Jangankan dari barang yang haram, dari barang yang halal saja, selama Ramadan kita mampu mengendalikan nafsu. Dari barang halal kita bisa. Mestinya selesai Ramadan kita makin jago mengendalikan nafsu kita dari yang haram. Kenapa? Waktu puasa yang halal aja nafsu kita kendalikan. Air putih selama puasa halal apa enggak itu? Halal air putih. Kenapa kita enggak minum? Kita tahu itu lagi puasa, nafsu kita kendalikan. Kita minum nanti habis maghrib. Betul apa enggak tuh? Air putih halal tuh, kita kendaliin nafsu, ntar aja dah habis maghrib. Air teh halal apa enggak tuh? Halal, kendaliin nafsu waktu siang, ntar aja dah habis maghrib. Kolek halal apa enggak tuh? Halal, mengendalikan nafsu, ntar dah habis maghrib. Istri sendiri halal pak. Sepanjang Ramadan kita tahu mengendalikan nafsu. Apa kita bilang?
Tar dah habis terawih. Itu kan tiap tahun kita belajar mengendalikan hawa nafsu tuh. Mestinya keluar dari Ramadan kita udah gampang menjalani dan mengendalikan nafsu kita. Nih kadang-kadang selesai puasa, selesai latihan, nafsu kembali lagi merajalela. Saya katakan itu jadi kendaraannya iblis tuh hawa nafsu. Nafsu pengen bener jadi orang kaya. Bu, yang namanya nafsu itu kan keinginan. Betul? Kita manusia hidup pasti punya keinginan. Yang nggak boleh dalam Islam kalau memperturutkan nafsu, apa aja kepengen. Ini yang jadi kendaraan iblis. Kenapa? Nanti efeknya akan melahirkan tindakan-tindakan tercela. Memperturutkan hawa nafsu melahirkan dampak tindakan tercela. Pengen jadi orang kaya, tapi kerjanya nggak mau sabar, nggak mau sesuai peraturan. Akhirnya terlibat kasus korupsi. Tindakannya tercela. Memperturutkan hawa nafsu melahirkan tindakan-tindakan yang sangat tercela. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, memperturutkan hawa nafsu melahirkan sifat sombong. Setelah jabatan, pangkat dan kekuasaan dicapai dengan cara-cara yang tidak baik, jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan. Setelah jabatan kekuasaan di tangan, lalu muncul sifat tercela lainnya. Apa? Angkuh dan sombong. Ini iblis selain menggunakan kendaraannya hawa nafsu, paling demen sama orang yang sombong. Iblis paling demen sama orang yang sombong. Kenapa? Iblis sendiri sombong. Waktu tinggal di sorga disuruh menghormat kepada Nabi Adam, sombong iblis. Apa dikata? Saya kan lebih lama dari Adam. Adam baru kemarin. Masa saya disuruh beri hormat sama Adam? Malu saya lebih senior. Iblis ngerasa lebih mulia, sombong, nggak mau hormat sama Nabi Adam. Maka iblis diusir dari sorga. Bayangin, tinggal di sorga cuma gara-gara sombong. Iblis diusir, itu tinggal di sorga. Bagaimana kita tinggal di pinggir kali masih sombong? Gejik aja lehernya kayak begitu tuh. Silakan Bang Andri. Masya Allah, terima kasih.